Jadi instrumen dispensasional. Yeah. Tuhan, kami menjadi orang, oh Tuhan, sungguh melihat tujuan untuk memandang gerejamu demikian mulia. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudari, puji Tuhan ya. Kita hari ini memasuki berita ke-7 saudari dari FKKP ya. Judulnya adalah Nehemia, teladan seorang yang memiliki nilai dispensasional kepada Allah. Saudari, Nehemia ini seorang juru minum ya. Dia adalah seorang yang percaya raja memberikan minuman. Jadi dia adalah seorang yang cukup baik, saudari. Cukup bagus. Dia bisa dikatakan orang yang di pembuangan Babel adalah orang kepercayaan raja. Jadi saudari, kalau kita lihat Nehemia itu artinya penghiburan Allah. Kita pernah punya saudara namanya Nehemia. Ya, dia belum tahu namanya itu penghiburan Allah. Jadi karena belum tahu mungkin dia tidak berada di sini. Jadi saudari, kita harus mengerti arti kata Nehemia adalah penghiburan Allah. Saudari, di atas diri Nehemia Allah memiliki satu penghiburan. Pada saat itu saudari, bangsa Israel sudah hidup nyaman di Babel. Mereka merasa nyaman hidup di Babel. Mereka nyaman berada di perpecahan. Mereka nyaman berada di dunia. Mereka nyaman sehingga tidak banyak orang pada kepulangan pertama ikut. Tidak banyak yang ikut pada saat Zerubabel dan Ezra memimpin kepulangan. Saudari, kita harus tahu bahwa Allah selalu bisa membangkitkan seseorang. Allah selalu bisa membangkitkan seseorang untuk mengalihkan zaman. Jadi saudari, apakah arti dispensasional yang kita bahas? Dispensasional apa saudari? Dispensasi ya. Saudari pernah kenal kata dispensasi saudari? Ada nggak? Dispensasi itu pengecualian dari suatu keadaan yang sudah biasa. Jadi saudari, Nehemia adalah seorang teladan, seorang yang memiliki satu pengecualian di suatu keadaan yang sudah biasa. Hari ini sudah biasa, saudari. Orang tidak hidup gereja, lihat bangku kosong. Sudah biasa. Anak muda hidup di dunia, sudah biasa. Orang tua memikirkan harta, sudah biasa. Sudah biasa. Semua ada di dunia ini sudah biasa. Sudah umum. Allah membutuhkan seorang Nehemia di zaman itu yang membuat suatu pengecualian. Ya, di antara semua orang Israel, dialah yang paling mengecualikan segala sesuatu yang biasa. Saudari, hari ini orang ngumpulin duit ya kan, untuk anak, selalu demikian. Itu sudah biasa. Orang kerja keras, banting tulang, babak belur untuk anak selalu sudah biasa. Itu sudah biasa. Itu sudah umum, tidak perlu kita katakan, saudara. Menggunakan hukum Taurat. Hari ini kita tinggal di zaman apa, saudara? Kita tinggal di zaman kasih karunia. Bahkan kasih karunia-Nya berlebih. Amin. Di lagu tadi saudara ya, saya Kidung 3 Bapa ya. Belas Allah jadi masnya. Itulah kemegahan riang kita. Ada saudara. Kekhawatiran Nehemia, mari kita baca. Kata mereka kepada orang-orang yang masih tinggal di sana, yang terhina dari namanya, ada di skala besar dan ada kecil. tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah. Dari saat itu bait Allah sudah berdiri, tetapi kota Yerusalem hancur berantakan. Temboknya bolong, temboknya terbakar, temboknya hancur. Terus dari bait Allah atau rumah Allah sudah berdiri, tetapi kota Allah mengenaskan, jelek.
Saudari, kota Allah tercela bahkan di dalam kesukaran besar. Saudari, senang nggak punya rumah gitu? Berkeluarga, lalu zaman kasih karunia. Dan zaman kasih karunia itu di mana gereja, di mana kita hari ini hidup akan ditutup. Dan untuk menutupnya perlu sekelompok pemenang. Amin. Saudari, ini suatu berita yang harusnya membangkitkan gairah kita. Karena Allah sedang mencari sekelompok pemenang. Itu orang-orang yang kuat, yang keluar dari kerusakan. Saudari, hari ini keadaan gereja biasa-biasa saja. Bahkan di Ibrani bisa terjadi kemunduran. Saudari, hari ini, saudari, pernah nggak? Apakah saya mengalami kemunduran? Apakah saya mundur kebalik? Saudari, Nehemia adalah seorang juru minum. Dia juga seorang pekerja berarti. Dia orang kerja, saudari. Dia orang kerja. Siapa hari ini yang kerja? Semua. Kita semua kerja bukan? Pasti kita kerja. Jadi Nehemia bukan orang yang biasa-biasa lalu ya terima duit, salah juru roti dan juru minuman, masuk apa? Ke lubang penjara. Penjaranya bukan di darat, di lubang. Di mana Yusuf ada? Di lubang. Nah, saudari, juru minuman tidak bisa salah di dalam bekerja. Tapi saudari, hari itu Nehemia kedatangan saudara-saudaranya. Lalu dia bertanya, bagaimana keadaan Yerusalem? Dia bertanya, dia ingin, dia dapat. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-Mu yang tidak takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba belas kasihan ini dapat belas kasihan kami. Dari di sini, ketika Nehemia mendengar berita, dia langsung berdoa. Dia berdoa dan berpuasa. Saudari, dia berdoa, ya, dia bilang berilah telinga, ya Tuhan. Dia memerintahkan Tuhan memiliki telinga supaya Tuhan mendengar, saudari. Saudari, hari itu Nehemia bukanlah orang yang disambangi Allah seperti Musa, lalu Allah berbicara kepada Musa. Tidak, saudari. Nehemia adalah orang yang berpegang pada, sebelumnya kalau baca sebelumnya, pada firman Tuhan. Tuhan hari itu tidak berbicara secara langsung, tapi Nehemia dia melihat Tuhan dan sabdanya tidak berubah. Kuku tidak berubah oleh situasi kita. Pertanyaannya kepadaku, mengapa kamu murah? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tak bersedih hati. Aku menjadi sangat. Dari Nehemia, ternyata dia juga orang yang secara alamiah agresif. Ketika dia melihat keadaan gereja, wah Tuhan, aku buat Tuhan. Alamiah. Nampak saudari ketika dia menghadap raja, ketika menyediakan minuman. 2 bulan setelah dia berdoa, saya rasa dia terus berdoa untuk itu. Saya rasa dia berdoa terus. Tuhan, berilah telinga. Berilah telinga. Akhirnya dia menghadap raja, memberikan minuman. Tapi saat itu dia takut. Dia takut. Benar gak? Hari ini kita mau, Tuhan, aku bagi pekerjaan pemuda. Aku bagi pekerjaanmu Tuhan. Tiba-tiba ada ketakutan. Ada pekerjaan. Mari kita baca. Lalu kata raja kepadaku, dari apa yang dikatakan, maka aku berdoa bersama-sama ini. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba ini, utuslah aku ke Yehuda, kota Tuhan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Waktu di pasal sebelumnya, saudari, tidak ada doa yang jelas bahwa dia minta Tuhan bahwa dia akan ke Yerusalem, benar gak? Cuma Tuhan berilah telinga, dengarlah, ya kan? Hambamu dan hamba-hamba yang lain yang takut akanmu. Tapi saudari, ketika ditanya raja, dia berdoa dulu kepada Allah semesta langit. Saat itu saudari,
Dia agresif, tapi dia takut. Menandakan keagresivan kita yang alamiah itu penting juga, saudara. Jangan bilang saudara, oh harus di dalam roh. Harus kapan di dalam rohnya, saudara? Oh, saudari tidak melatih keagresivan. Oh, nunggu ya, saudara hari kasih jadwal ya. Nunggu saudara hari kasih ayat, gitu kan. So, saudari, agresif alamiah penting. Tetapi penting melalui salib, yaitu selesai dia bersandar pada Allah semesta langit. Amin. Keturunan dari anak haram Lot ini membenci dan meremehkan bangsa Israel. Terus dari banyak di luar sana meremehkan kita. Banyak. Terus dari kekuatan kita memang tidak seberapa dibandingkan denominasi yang wow, hiruk pikuk, saudari. Tapi saudari, kita berdasarkan firman Allah. Amin. Kita pegang firman Allah, saudari. Oh, gereja satu. Ya. Itu firman Allah. Gereja harus berdasarkan di atas lokal. Gereja itu universal, ya. Satu. Diekspresikan di atas setiap lokal. Amin. Ini firman tidak pengecut. Tidak pengecut. Saudara, ada pekerjaan nih, pemuda. Amin ya? Amin. Agresif menerima bantuan dari Allah, seperti Nehemia, ya. Rasul Paulus berserikat dengan Allah. Kita tuh harus bersatu dengan Allah. Kita membangun kota. Kita ingin hidup di dalam zaman kerajaan. Hari ini, saudari, kita tidak lemah karena ejekan. Saudara, balik aja lah ke denominasi. Balik sifat insani. Terus saudari, kalau melihat saya mungkin agresif ya, saudari. Saya orangnya agresif, tapi saya sering juga ya pasif. Terus saudari, perlu saya juga membawanya di dalam salib. Perlu di dalam kebangkitan. Saudari juga punya keagresifan. Sama, saudari. Karena alamiah kita ini agresif. Tapi perlu dibawa dalam kebangkitan. Nah, perlu saudari ya, kita melihat bahwa semua yang kita lakukan hari ini itu perlu punya dampak. Sehingga apa, saudari? Sehingga ketika Tuhan datang dengan kerajaannya, kita tuh bisa bilang, Tuhan saya ini berbakti padamu. Mari buka yang Nehemia 4 ayat 17, saudara. Silakan, saudari. Yang membangun tembok, orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan sangat dan baik. Mereka yang senjata. Saudari, sebelum yang terakhir, saudari. Jadi saudari, namanya membangun, saudari, tidak lepas dari berperang. Hari ini ada yang berperang nggak? 13. Silakan baca, saudari. Ya Allahku, berikanlah padaku, karena aku dan yang menghapuskan segala perbuatan bakti yang telah dilakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan Di dalamnya. Berani nggak ngomong begitu, saudari? Ketika setelah 12 tahun, setelah dia merampungkan kota tembok Yerusalem, saudari, bersama semua orang. Jadi yang membangun tembok Yerusalem ini kerajaan itu semua orang. Semua orang, saudara bisa lihat di pasal 3 ya. Semua nama disebut situ. Gerbang anak domba, gerbang apa, saudara? Mata air, gerbang lembah, gerbang sampah. Semua dibangun oleh banyak orang. Jadi, saudara, pembangunan bukan berdasarkan intiho, full timer, semua. Kita harus membangun, saudara. Amin. Bukan hanya yang berdiri di sini, semua orang harus membangun. Mengerjakan membangun, terus mengerjakan itu dan itu, bahkan berkembang. Oh, begini nih, begitu nih. Dikembangkan ya, pekerjaan Allah. Siapa, saudari? Ada nggak, saudari? Berbaktinya artinya apa? Berbakti, saudari, seterusnya gitu ya. Kayak Pak, Bu, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dari Nehemia kami belajar bahwa kami perlu menjadi orang yang agresif, yang sangat aktif. Oh Tuhan, tetapi di bawah salib Tuhan. Tuhan, kami perlu belajar menjadi orang yang menjadi pemenang. Tuhan, memiliki nilai dispensasional. Memiliki dampak bagi, oh Tuhan, pekerjaan perampungan. Memiliki dampak bagi gereja.
memiliki dampak untuk menutup zaman ini. Tuhan Yesus, Tuhan bela kami Tuhan. Kau mempersembahkan diri kami. Tuhan, kami berdoa supaya Kau memberi telinga pada doa kami ini. Kami yang tidak ada kekuatan Tuhan, kami yang kekuatannya lemah. Tapi Tuhan, Engkau adalah Roh itu, Kau yang sangat agresif dalam kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau mempercayakan pekerjaan pembangunan bukanlah hanya pada segelintir orang, tetapi pada kami semua, tua muda, miskin kaya. Terima kasih Tuhan. Mulia bagimu Tuhan.